Kita masuk ke materi yang pertama tentang jenis bayangan. Bayangan itu dibedakan menjadi dua jenis. Ada bayangan maya sama ada bayangan nyata. Bayangan maya itu terbentuk ketika berkas cahaya berpotongan tidak langsung. Jadi misalkan objeknya ini adalah lilin ya, misalkan lilin yang ini adalah lilin. Kalau misalkan lilin ini kita tarik berkas cahayanya dan kita perpanjang berkas cahayanya, akan ada perpotongan di sini. Nah, perpotongannya itu tidak terjadi secara langsung seperti yang ada perpanjangan garis titik-titik biru ini. Begitu juga ketika pada lensa cekung. Di sini misalkan ada sumber cahaya, entah itu lilin dan semacamnya. Ketika berkas cahayanya melewati lensa, maka kita bisa menarik perpanjangannya, berkas cahaya ini. Yang berpotongan itu tidak berkas cahayanya langsung, tapi perpanjangannya. Makanya disebut bayangan semu. Ya, ini juga semu. Sedangkan bayangan nyata, itu kalau kita lihat di cermin cekung, untuk benda yang diletakkan pada jarak yang lebih besar daripada fokus, di sini, akan terbentuk bayangan nyata, yaitu bayangannya terbentuk oleh berkas cahayanya yang berpotongan secara langsung seperti ini. Juga untuk yang lensa cembung juga sama, bayangannya akan terbentuk oleh perpotongan berkas cahayanya ini secara langsung gitu. Makanya disebut bayangan nyata. Itu perbedaannya bayangan maya sama bayangan nyata. Yang selanjutnya ada cermin. Jenis cermin itu umumnya ada 3 macam. Yang pertama ada cermin datar, kemudian ada cermin cembung, dan yang terakhir ada cermin cekung, seperti ini. Nah, masing-masing cermin ini juga akan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya, satu sama lain. Selanjutnya ada cermin lengkung. Cermin lengkung ini bisa cermin cembung atau cermin cekung. Fokus dari cermin ini itu adalah setengah R, di mana R ini adalah radius kurvatur. Misalkan kita gambar lingkaran dulu ya, biar gampang. Nah, lingkaran itu kan punya radius, misalkan radiusnya adalah R gitu ya. Nah, cermin itu adalah mengambil sebagian dari ini, kurvaturnya ini. Misalkan kita ambil sebagian dari ini, bagian dalamnya atau bagian luarnya kita tempelkan material reflektif yang bisa memantulkan cahaya gitu. Maka ini akan menjadi cermin. Nah, fokusnya itu adalah setengah R-nya. Ini adalah R-nya, berarti fokusnya di setengah-tengahnya ini. Ini adalah panjang fokusnya. R-nya adalah jari-jari lingkaran. Nah, kemudian persamaan umum yang berlaku itu ya seperti ini. Seper F sama dengan seper P ditambah seper I. Dengan P itu adalah jarak benda, dan I adalah jarak bayangan. F-nya adalah fokus. Mungkin kalian kalau di SMA ya mungkin sering mendengar ini ya, seper F sama dengan seper jarak objek ditambah dengan seper jarak bayangan gitu ya. Nah, di sini perlu diperhatikan lagi, jarak bayangan itu bisa positif, bisa negatif ya nilainya. Kalau positif itu terjadi ketika bayangannya apa? Bayangannya nyata. Dan ketika negatif itu terjadi ketika bayangannya maya. Nah, kalau jarak objek ini selalu positif. Kemudian kalau fokus ini bisa positif, bisa negatif. Kalau fokusnya positif, itu terjadi ketika cermin cekung. Dan fokusnya akan negatif ketika cermin cembung. Persamaan umum cermin cekung itu ya sama. Persamaan ini itu berlaku untuk cermin dan lensa. Nah, pada cermin cekung terdapat kemungkinan bayangan, ada 3 kemungkinan. Ada yang bersifat maya. Bersifat maya itu ketika jarak bendanya antara F dan 0. Jadi ketika di sini, ketika pada jarak ini, itu sifat dari bayangannya yang terbentuk adalah maya, karena perpanjangan dari berkas cahayanya ini. Nggak berpotongan langsung itu ya, perpanjangannya. Yang titik-titik biru ini kan perpanjangannya kan. Kemudian yang bayangan pada jarak tak hingga itu terjadi ketika si bendanya atau si objeknya berada di titik fokus. Kalau bendanya di titik fokus, berkas cahayanya ini yang dipantulkan akan saling sejajar. Sehingga kalau kita tarik garisnya, maka tidak akan berpotongan. Kalaupun berpotongan ya jaraknya sangat jauh, sehingga kita sebut pada jarak tak hingga. Kemudian untuk yang
bayangan nyata itu ketika si bendanya atau si objeknya itu diletakkan pada jarak yang lebih jauh daripada F. Bayangannya ini akan bersifat nyata. Kalau nyata berarti positif. Nah, fokus cermin cekung ini bernilai positif. Nah, ini penting dalam astronomi. Kenapa? Karena objek-objek astronomi itu biasanya jaraknya sangat jauh, sehingga berkas cahaya yang diterima oleh pengamat itu paralel ya. Nah, untuk benda yang jaraknya sangat jauh atau jaraknya tak hingga, berkas cahayanya itu akan paralel seperti ini. Dan kalau misalkan kita pantulkan di cermin, si berkas cahayanya ini akan berpotongan dekat dengan titik fokus. Nah, ini sebenarnya juga nggak tepat di fokus sih, dan akan aku jelaskan di bab lain nanti. Tapi ya mendekati fokus gitu. Kemudian untuk cermin cembung, persamaannya seperti ini. Pada cermin cembung, bayangan selalu bersifat maya. Karena bersifat maya bayangannya, maka I-nya atau jarak bayangannya itu selalu negatif. Fokus cermin juga bernilai negatif di sini. Jadi F-nya bernilai negatif, I-nya bernilai negatif. Tapi P-nya bernilai positif, jarak bendanya bernilai positif. Ini persamaannya selalu pakai persamaan seperti ini sih. Jadi nggak banyak yang perlu kalian ingat. Cuma kalian perlu ingat sifat-sifatnya aja. Fokusnya itu positif atau negatif, terus bayangannya maya atau nyata. Nah, karena ini F-nya kan negatif, I-nya juga negatif. Nah, P-nya positif. Nah, maka dari itu, dari ketiga fakta ini akan didapatkan hubungan seperti ini. Bahwa mutlak dari I-nya, besar I-nya, itu lebih kecil daripada besar jarak P-nya, jarak objeknya. Sehingga nanti kalau perbesarannya juga akan lebih kecil. Perbesaran kan didefinisikan sebagai I per P tadi. Perbesaran itu I per P. Jarak bayangan per jarak bendanya. Nah, perbesaran cermin. Nah, ini ya. Itu didefinisikan sebagai jarak bayangan per jarak bendanya.